Kali ini kita bersama IDN2. Halo, silahkan perkenalkan nama Anda. Nah iya Pak, perkenalkan saya Kevin Adi Senjaya, saya dari SMAK Penabuh Gading Serpong. Oke, Kevin udah belajar perolimpiadean sejak kapan nih? Kalau ngomong belajar ya mungkin dibilang dari SD udah mulai belajar, tapi kalau bilang seriusnya mulai dari SMP. Kalau ikut lomba-lomba mulainya dari SD apa dari SMP? Kalau lomba sih saya pertama kali itu kelas 4 OSK SD waktu itu, tapi nggak lolosnya kelas 5. Terus ya berlanjut dari situ sih. Dulu daerahnya masih di Lampung gitu? Ya masih di Lampung. Oke, ikut OSK SD, kemudian OSN SMP sampai ke OSN SMP-nya? Nah iya SMP-nya OSN. Oke, bisa cerita nggak pengalaman belajarnya seperti apa? Apakah dari guru atau les atau sudah belajar sendiri dari SD seperti apa? Kalau pas SD waktu itu sempat belajar sama guru di Lampung. Mulai SMP kan itu zaman COVID gitu ya, jadi les-lesan online udah banyak yang bermunculan gitu, udah mulai jadi suatu hal yang wajar. Dan saya waktu itu ketemu les online gitu pas SMP, berlanjut sampai saya SMA. Terus mulai SMA saya ikut pembinaan dari sekolah. Ketika OSN SMP sudah ikut ke nasional mewakili Lampung gitu? Ya, Oke. Bisa cerita peranan orang tua untuk mendukung Anda dalam belajar matematika Olimpiade? oke. Tentunya kalau peran orang tua bagi saya sangat penting gitu ya. Mulai dari dukungan, dukungan kata-kata semangat, kayak motivasi juga. Kadang-kadang kan ya belajar matematika kan ya mungkin capek apa-apa, ya itu semua dukungan orang tua. Bahkan kayak hal-hal paling sederhana yang mungkin kita kurang sadari, misalkan dari handphone aja, dan fasilitas kita belajar kan juga dari orang tua. Yang kedua juga mungkin dukungan finansial, soalnya pada saat pertama kali belajar ya butuh sumber yang lumayan banyak. Itu yang tadi itu mulai dari les dan buku juga. Ya puji Tuhan orang tua bisa memfasilitasi itu. Oke. Nah, bisa kasih rekomendasi nggak misalkan bagi teman-teman di luar sana yang tertarik ikut Olimpiade Matematika dan tidak tahu mulainya harus seperti apa? Kalau Anda katakanlah sekarang sudah dalam posisi ini dan mungkin katakanlah Anda melihat ke belakang gitu, kira-kira seperti apa baiknya ketika seseorang ingin mengikuti karir dalam perolimpiade matematikaan? Oke, yang pertama-tama kalau ingin ikut Olimpiade Matematika ya tentunya harus suka dulu gitu sama matematika. Menurut aku jangan dipaksain aja gitu, kayak kalau emang gak suka ya ngapain dipaksa gitu, soalnya belajarnya bakal menderita sendiri. Kalau rekomendasi sih pertama-tama mungkin bisa baca buku lecture note gitu. Itu edisinya ada banyak, mulai dari beginner banget sampai yang lumayan advance, edisinya banyak ya. Mungkin bisa mulai dari situ. Habis itu kalau udah lumayan advance, pingin ganti buku gitu, kalau geometri mungkin ada bukunya Ekmo Evan Chen. Kalau NT aku pakai 104 number theory problem. Kalau kombin juga dari 102 combinatorics problem. Kalau aljabar banyak-banyak kerjain soal lagi dari Matlink gitu sih kurang lebih. Nah, mungkin juga untuk teman-teman di luar sana gitu, untuk bisa belajar sendiri itu nggak mudah. Nah, kira-kira apa nih solusinya bagi yang belum bisa secara mandiri belajar buku yang tadi disebutkan secara langsung gitu? Ini kalau zaman sekarang kayaknya udah banyak itu channel-channel YouTube yang ngebahas Olim. Dan kalau misalkan kurang ngerti juga, setahu saya sekarang juga udah banyak banget komunitas Olimpiade bermunculan di Indonesia. Banyak kok di Instagramnya, bisa join aja grup WA-nya, tanya-tanya aja di sana. Harusnya anak matematika friendly gitu, bisa membantu buat ngejelasin satu-satu gitu sih. Nah, Anda sendiri cara belajarnya seperti apa? Bisa cerita nggak? Misalkan
ketika dulu pertama kali seperti apa, kemudian apakah ada perubahan ketika Anda berangsur-angsur sudah mulai lebih paham tentang materi tersebut, apanya yang berbeda dari sejak pertama kali lomba sampai ke level sekarang di mana Anda menjadi wakil Indonesia di IMO tahun ini? Oke, kalau pertama kali belajar ya tidak bisa dipungkiri juga kalau matematika itu butuh basicnya yang lumayan kuat. Banyak beberapa teorinya harus dipahami dulu sebelum bisa benar-benar deep down ke soalnya. Kalau memahami materi atau teori biasanya aku baca dulu, habis itu coba baca beberapa contoh, baru ngerjain latihan soal yang per bab gitu atau per topik. Setelah itu baru coba tiap hari juga latihan dari sekali lagi Matlink, problem solving gitu, soalnya bagus-bagus gitu. Saya sendiri sebelum KSN banyak kerjain soal Belanda. Terus ya itu sih intinya, pas pertama kali belajar harus beneran nguatin dulu dasar-dasarnya, topik-topik kan ada 4 bidang ya at least harus tahu dulu apa yang harus dipelajarin. Setelah kuat dari dasarnya udah mulai bisa grinding soal aja sih, itu sih. Oke, kalau Anda sendiri bisa dikuantifikasi nggak, katakanlah belajar seharinya berapa? Karena bagi orang di luar sana itu ya curious gitu, kayak gimana sih belajarnya, seberapa lama sih, kemudian juga belajar itu dalam tanda petik artinya apa gitu kan, agak berbeda mungkin antara persepsi belajar kayak mungkin untuk materi sekolah itu kayak kita baca buku gitu, dengan belajar untuk mempersiapkan diri untuk Olimpiade. Oke. Kalau untuk waktu belajarnya jujur aja beda-beda gitu. Tapi kalau bisa diambil di hari normal, di mana kondisi sekolah nggak ada ulangan dan nggak ada apa-apa, itu biasanya 4 jam gitu sehari buat ngerjain latihan soal, latihan materi dan lain-lain, 4-5 jam lah. Kalau misalkan mendekati OSN, mungkin bisa ditambah lagi, tambah ya lumayan banyak gitu. Tapi kalau misalkan kayak hari-hari sebelum lomba, biasanya aku malah belajar kayak sangat sedikit gitu, siapin mental, takut burnout dan lain-lain. Kalau ditanya sehari itu belajar yang ngapain aja atau berapa soal gitu, ya kalau saya sih sangat fluktuatif gitu. Kadang-kadang bisa sehari banyak soal, kadang-kadang sehari 1 soal pun gak dapat juga bisa gitu. Soalnya kalau saya kalau nggak dapat soal biasanya pengen ngerjain terus gitu, kayak kadang-kadang mungkin egonya terlalu tinggi gitu, dibilangnya sampai nggak mau buka solusi yang ya sebenarnya nggak, jangan gitu juga sih sebenarnya, gitulah pokoknya. Terus kalau ditanya makna belajar itu bagi aku apa? Well, makna belajar itu menurut aku ketika aku belajar matematika yang merupakan suatu mata pelajaran yang aku suka, itu ya belajar ya tentunya, well kalau orang bilang belajar sambil bermain enggak juga gitu maksudnya. Ya belajar ya belajar, tapi belajar bagi aku itu bukan suatu tekanan gitu, tapi ya anggaplah itu sebagai hobi kalian gitu. Kayak sebutannya kalau kalian suka sesuatu kan pasti doingnya fun gitu, tapi ya nggak sampai bisa main-main juga gitu, tetap harus fokus, tetap harus serius kayak gitu sih. Oke, menarik. Ya memang jadi di luaran mungkin melihatnya kok bisa kuat berlama-lama, karena kita ya mungkin juga saya sedikit relate menganggapnya itu bukan sebagai beban gitu. Belajar dalam ini ya kita curious tentang sesuatu sehingga ketika melakukannya berlama-lama juga nggak kerasa ya, kurang lebih mungkin seperti ketika Anda stuck gitu, biasanya apa yang Anda lakukan? Tadi Anda bilang bahwa Anda cukup persisten untuk tidak segera melihat solusinya. Kalau dari saya pribadi ya itu hal yang bagus, tapi mungkin untuk sebagai atlet dalam perolimpiadean ya mungkin perlu dicari balance-nya. Tapi saran Anda untuk untuk pemula gitu, misalkan yang stuck mengerjakan soal, ada dilema di mana kalau misalkan terlalu gampang menyerah nantinya tidak terbentuk
skillnya. Tapi kalau cepat-cepat buka, kalau kalau dia persisten gitu juga nggak dapat. Gimana nih saran dari Kevin? Hanya kembali lagi gitu, kalau ketika kita mulai olim, kembali lagi dasarnya udah kuat apa belum gitu. Kalau emang dasarnya belum kuat, menurut saya tidak ada salahnya buat banyak baca soal, dan tanda kutip banyak baca solusi, banyak cari sumber-sumber kayak cara soal tipe begini gimana sih, kayak pas pertama kali belajar nggak apa-apa gitu mengkategorikan soal ke beberapa tipe gitu. Soal begini bisa dikerjain dengan begini. Dan suatu saat nanti pasti fondasinya kayak dasarnya kebentuk gitu. Dan ketika dasarnya udah kebentuk, menurut aku itu sih dimana kita harus bisa mulai mengeksplor soal-soal baru gitu. Soalnya kan gak semua soal juga pasti gitu-gitu aja gitu. Soal matematika kan terus berkembang, dan menurut aku suatu mati gitu. Kalau bagi saya sih ya kembali lagi itu kembali ke dasarnya gitu. Kalau emang dasarnya udah kebentuk, menurut saya nggak ada salahnya buat mencoba suatu soal dalam waktu yang cukup lama. Tapi ya kembali lagi, kadang-kadang ya kita harus nurunin ego kita gitu. Kalau emang sebutlah 4 jam nggak dapat, nggak ada salahnya juga kalau kita baca solusi. Baca solusinya juga dikit-dikit aja gitu, kayak baca line pertamanya, oh kayak solusinya minta begini, dicoba lagi. Kalau udah nggak bisa ya baca dikit-dikit lagi gitu. Sampai kalau emang mentok banget ya udah baca aja gitu. Tapi kalau ketika kita dasarnya belum ada, ya menurut aku nggak ada gunanya juga buat kita kayak ngotot ngerjain soal gitu. Mendingan kita kuatin dulu dasar kita, kayak apa yang harus kayak kita ketahui buat ngerjain soal itu. Soalnya nggak ada gunanya juga kita ngerjain soal yang dalam tanda kutip di luar kapasitas kita gitu. Jadi ya itu sih intinya, nggak ada salahnya buat ngerjain soal dalam waktu yang lama, tapi ya harus ada saatnya move on lah sebutannya. Dan satu lagi, ketahuilah kemampuan kita udah nyampe mana dan kerjakanlah soal yang sekiranya sesuai dengan kemampuan kita gitu sih. Ada pandangan tentang bagaimana matematika sekolah diajarkan di sekolahan? Oke, sebelumnya saya kan kurikulum K13 gitu ya. Jadi komentar saya terkait kurikulum K13, menurut saya kurikulum yang saya jalani itu udah mungkin berbeda dari tiap sekolah gitu, tapi di sekolah saya sudah dijelaskan dengan mungkin cukup baik gitu. Yang membedakan matematika sekolah dengan matematika olimpiade, namun itu adalah kayak bagaimana matematika sekolah itu terkesan hanya suatu hafalan gitu. Kayak terkadang orang-orang menganggap matematika itu adalah suatu bidang yang banyak rumusnya dan lain-lain, which is ya terkadang benar gitu kalau materi sekolah, tapi bedanya dengan materi olimpiade, bagi olimpiade gitu matematika itu lebih seperti game gitu, kayak gimana kita mencari suatu hubungan dari antara dua variabel, bagaimana cara kita untuk sebutlah mencari suatu sifat atau suatu kayak, kalau geometri itu kayak titik ini punya dunia apa gitu kan, atau kalau kombinatorika kayak misalkan move gitu, kayak move ini tuh melakukan apa gitu, dan itu mungkin nggak bisa hafalan ya. Walaupun yang kembali lagi tadi basicnya hafalan, tapi ketika mengerjakan soal banyak banget yang dimana kita lebih mengeksplor gitu. Mungkin ini sangat berbeda gitu dengan materi sekolah, yang menurut saya emang ya tujuannya emang cukup beda gitu. Tapi yang menurut saya penting, kalau olimpiade lebih ke problem solvingnya, tapi kalau sekolah mungkin lebih ke kayak fungsionalnya aja gitu, yang sekiranya orang-orang cukup tahu gitu. Oh, sebenarnya sih harusnya kurang lebih ya ada tes semacam problem solvingnya juga, cuman mungkin penekanannya yang agak keliru sehingga terkesan matematika itu jadi hafalan. Oke, nah untuk persiapan ke IMO IMO ke-65, IMO 2024 ini seperti apa dan apa harapannya untuk IMO kali ini? Oke, untuk persiapan IMO ya harus siap, gimana pun juga harus siap, pelatihan sudah dijalani, apapun hasilnya harus siap gitu. Sorry Pak, tadi pertanyaan apa Pak? Ya, harapannya seperti apa? Oke, harapannya tentunya ya semoga di IMO nanti bisa have fun, do the best. Kalau bilang harapan hasil ya tentunya mengharapkan medali gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kevin. Mudah-mudahan di IMO kali ini dan IMO mendatang mungkin
akan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Makasih.